Cerita dimulai di sebuah apartemen, terlihat seorang pria bernama Aiden yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia segera bersiap dan membersihkan diri sebelum memulai kegiatan hariannya. Dan ketika Aiden hendak menonton televisi, namun ia mendapati semua saluran sedang menayangkan siaran darurat. Dan ketika ia mencoba melihat keluar, ternyata sudah terjadi kekacauan di mana-mana. Dalam keadaan yang mencekam tersebut, tiba-tiba muncul penghuni unit sebelah yang bernama Brandon yang masuk ke apartemennya. Ia memohon untuk mengizinkannya berdiam di sini dulu, karena ia baru saja diserang oleh teman sekamarnya. Aiden kemudian mendengar seorang penyiar berita yang menyampaikan bahwa seluruh wilayah perkotaan sedang mengalami kekacauan akibat penyebaran virus zombie. Dan virus tersebut mampu menyebar dengan sangat cepat melalui gigitan maupun cakaran orang yang terinfeksi. Mendengar informasi tersebut, Aiden kemudian menyadari bahwa Brandon telah terinfeksi virus karena terdapat bekas gigitan di lehernya. Sehingga ia pun langsung mengusir Brandon keluar. You have to leave. Dude, get the hell out! Go! Aiden yang ketakutan tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi, ketika Aiden menerima pesan dari kedua orang tuanya yang memintanya untuk tetap tinggal dan bertahan hidup di tempat tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk berusaha bertahan selama mungkin agar dapat berjumpa kembali dengan keluarganya. Di minggu pertama, Aiden sepertinya masih mampu menghadapi kesepiannya dengan menonton berita dari negara-negara lain yang menjelaskan karakteristik para zombie. Ia juga mencoba merekam beberapa vlog tentang aktivitas sehari-hari yang ia lakukan selama di dalam apartemen. My name is Aiden. Global pandemic. I can't leave. Pada minggu keempat, Aiden melihat jika wabah virus zombie telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Dan tiba-tiba ia mendengar suara dari luar pintunya. Tidak lama kemudian, ketika Aiden menyadari bahwa saluran air di tempatnya mulai berhenti, ia pun mulai marah dan membuat pikirannya semakin tertekan. Dan ketika Aiden sedang merekam vlognya, tiba-tiba ia kembali mendengar suara dari saluran ventilasinya. Ia mengira jika itu adalah halusinasinya, namun ternyata memang ada seekor zombie yang berhasil masuk melalui saluran ventilasi tersebut. Aiden kemudian membuang jasad zombie tersebut dan langsung menutup lubang ventilasinya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. 2 bulan kemudian, setelah sekian lama HP miliknya tidak bisa mendapatkan sinyal, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi. Aiden pun langsung mengangkat HP tersebut, tapi ia justru mendapat pesan suara dari ibunya yang saat itu mereka sekeluarga sedang diserang oleh zombie. Kabar ini tentu membuat Aiden sangat terpukul karena ia telah kehilangan harapan untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Dan dipenuhi amarah dan kesedihan, Aiden pun nekat keluar dari apartemennya untuk menghajar semua zombie yang ditemuinya. Beberapa saat kemudian, listrik di apartemennya mendadak mati. Ternyata pemadaman listrik terjadi di seluruh penjuru kota. Peristiwa ini semakin menambah beban pikiran Aiden, sehingga Aiden mulai memikirkan untuk mengakhiri semua ini karena merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi. Namun ketika ia bersiap melakukannya, tiba-tiba ia melihat ada seorang gadis di apartemen sebelah yang masih bertahan hidup. Aiden kemudian memberanikan diri untuk menyapa gadis itu dengan menggunakan kertas. Gadis itu pun membalas sapaan Aiden dan memperkenalkan dirinya sebagai Eva. Eva kemudian menceritakan bahwa ia bertahan hidup sendirian di apartemennya sama seperti Aiden. Ia juga mengatakan bahwa persediaan makanannya masih banyak, tetapi persediaan air minumnya sudah menipis. Malam harinya, tiba-tiba turun hujan, sehingga Aiden segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membersihkan diri. Selama ini ia tidak pernah mandi karena kesulitan mendapatkan air bersih.
Keesokan harinya Aiden dan Eva kembali berkomunikasi menggunakan kertas agar tidak menarik perhatian para zombie yang berkeliaran di sekitar mereka. Aiden kemudian melemparkan bola yang diikatkan pada tali untuk mengirimkan beberapa persediaan air minum miliknya. Namun, suara barusan kemudian menarik seekor zombie yang kemudian berusaha menaiki apartemen Eva. No! Hey, no! No! Here, let go! Stop! Setelah kejadian itu, Aiden menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya bersembunyi di dalam apartemen, sehingga ia kemudian keluar dan mencoba mengambil kunci apartemen milik Brandon untuk mencari persediaan makanannya. Aiden kemudian mengambil semua persediaan makanan yang ada di sana. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba ada seekor zombie yang berhasil masuk dan langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan zombie-zombie tersebut, Aiden mencoba kembali ke apartemennya dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian gerombolan zombie yang telah berkumpul di sekitarnya. Sampai akhirnya, Aiden berhasil masuk ke apartemennya kembali. Ternyata selain membawa persediaan makanan, Aiden juga mengambil 2 buah walkie-talkie yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Eva. Aiden pun kemudian berniat turun dari apartemennya untuk melemparkan walkie-talkie itu ke tempat Eva. Keesokan paginya saat Aiden baru saja terbangun, ia akhirnya menerima kabar dari Eva melalui walkie-talkie yang telah diberikannya. Dan sejak saat itu, mereka pun mulai berbincang tentang berbagai hal, termasuk status hubungan percintaan mereka. Setiap hari, keduanya selalu menghabiskan waktu dengan bertukar cerita dan berbagi kisah masa lalu masing-masing. Dan kebiasaan ini kemudian membuat Aiden dan Eva mulai memiliki perasaan suka di antara mereka. Beberapa waktu pun berlalu, dan kini persediaan makanan Aiden mulai menipis. Ia kemudian memutuskan untuk mencari persediaan makanan di apartemen lain melalui saluran ventilasi. Dan setelah beberapa saat menyusuri saluran ventilasi tersebut, Aiden pun turun ke salah satu apartemen dan mengamati situasi di sekitarnya. Setelah merasa aman, ia membuka sebuah lemari dan menemukan banyak sekali persediaan makanan di dalamnya. Aiden pun langsung memberitahu penemuan tersebut kepada Eva. Namun tiba-tiba ia mendengar suara aneh dan ia pun menyadari bahwa pintu di apartemen tersebut terhalang oleh kulkas, persis seperti yang ia lakukan di apartemennya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain di dalam apartemen tersebut. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek bernama Edward yang membawa tombak. Edward pun mengancam Aiden karena melihat bekas luka di tangan Aiden. Setelah Aiden menjelaskan bahwa luka di tangannya bukan karena gigitan zombie, Edward pun akhirnya percaya dan meminta maaf. Edward kemudian menceritakan bahwa ia sebenarnya juga bukan penghuni apartemen ini. Ia datang dari tempat lain dan memutuskan untuk menetap di sana karena melihat banyaknya persediaan makanan di tempat ini. Untuk menyambut Aiden, Edward kemudian menyiapkan makanan. Mereka pun berbincang-bincang tentang pengalaman masing-masing selama bertahan hidup di tengah wabah zombie ini. Dan ketika dirasa sudah cukup lama, Edward kemudian mempersilakan Aiden untuk mengambil beberapa makanan dan kembali ke tempat tinggalnya. Have you lost It's anybody? actually worse not knowing. It's been a long life. Yeah, I'm sorry. I I'll don't... grab some for you. Ketika tersadar, Aiden mendapati dirinya terikat di dalam kamar bersama seekor zombie yang ternyata adalah istri Edward. Rupanya Edward berniat menjadikan Aiden sebagai santapan untuk istrinya. Aiden memohon kepada Edward agar melepaskannya. Tapi sayangnya Edward menolak permintaan Aiden karena tidak ingin istrinya mati kelaparan. Dan ketika zombie tersebut hendak memakannya, tiba-tiba terdengar suara Eva dari walkie-talkie di ransel milik Aiden. What else can I do? Begging you to die. There may be a cure. Eating people. Jesus, God!
Push! Aiden pun bergegas pergi dari tempat tersebut, namun ternyata Eva tadi berusaha menghubunginya karena kini para zombie sedang berusaha memasuki apartemennya. Dan mendengar hal itu, Aiden pun langsung pergi menuju apartemen Eva. Setelah berhasil meloloskan diri dari kepungan zombie, Aiden kemudian meminta Eva untuk turun ke lantai bawah. Dan ketika Eva berhasil turun, ia pun langsung memeluk Aiden dengan begitu bahagia. Namun mereka tidak punya waktu banyak untuk bersantai, sehingga mereka pun melanjutkan pergi menuju ke apartemen Aiden. Dan akhirnya mereka berdua berhasil masuk. Namun Aiden langsung melarang Eva untuk mendekatinya karena ia merasa jika ada zombie yang sepertinya berhasil menggigitnya. Aiden kemudian berdiri di pinggir balkon apartemennya untuk bersiap terjun jika memang ia terinfeksi. Dan ketika Aiden membuka bajunya, mereka berdua terlihat begitu lega karena ternyata gigitan zombie tadi tidak sampai ke kulitnya. Mereka pun kembali berusaha sekuat tenaga menahan pintu agar para zombie tidak bisa masuk ke dalam apartemen. Setelah para zombie itu pergi, mereka memutuskan untuk tetap bertahan di apartemen tersebut untuk sementara waktu, sambil berharap tim penyelamat akan segera datang menyelamatkan mereka. Cerita dimulai dengan seorang pria yang telah berubah menjadi zombie. Dalam wujudnya yang baru ini, ia telah kehilangan seluruh ingatan tentang masa lalunya, termasuk nama, keluarga, dan pekerjaannya, sehingga ia pun menyebut dirinya dengan nama R. Satu-satunya fragmen memori yang tersisa adalah momen-momen sebelum ia berubah, serta beberapa wajah yang ia temui di bandara. Asal-usul dan penyebab wabah zombie ini masih menjadi misteri bagi semua orang termasuk R. Ia sendiri tidak ambil pusing dengan hal itu karena ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa menjadi zombie. Di tengah situasi ini, ada ancaman yang sangat berbahaya, yaitu skeleton. Mereka adalah zombie yang telah menyerah pada kegelapan dalam hati mereka. Ketiadaan harapan dan perasaan telah merubah mereka menjadi makhluk buas yang haus akan segalanya. Cukup banyak zombie yang telah berubah menjadi skeleton, akan tetapi R menolak nasib tersebut. Ia masih memiliki secercah harapan untuk kembali menjadi manusia, dan perasaan itu masih ada di dalam dirinya. Sebongkah pesawat terbang rusak telah menjadi tempat tinggal R selama ia menjadi zombie. Ia seringkali membawa pulang benda-benda yang menarik perhatiannya. R juga memiliki sahabat karib sesama zombie. Mereka seringkali melakukan hal-hal konyol bersama. Meskipun demikian, mereka berdua adalah partner yang solid dalam mencari makan. Bersama para zombie lainnya, mereka menjelajahi perkotaan untuk mencari makanan. Sementara itu, manusia yang tersisa berlindung di balik tembok-tembok kokoh yang dibangun untuk melindungi diri dari ancaman zombie. Sekelompok remaja, yaitu Julie, Nora, Perry dan yang lainnya diberi misi penting untuk mencari persediaan obat-obatan di sebuah apotek di tengah kota. Ayah Julie yang bernama Kolonel Grigio memperingatkan mereka bahwa zombie seringkali tampak seperti manusia biasa. Namun di balik penampilan mereka yang normal, tetaplah tersimpan insting untuk memangsa manusia. Kolonel Grigio juga meminta mereka berhati-hati terhadap zombie yang berwujud tengkorak, karena mereka adalah jenis skeleton yang sangat cepat dan mematikan. Berbekal informasi dan peringatan dari Kolonel Grigio, mereka pun memulai perjalanan menuju kota. Setibanya di sana, beberapa dari mereka kemudian beristirahat sejenak. Tapi Nora dan Julie yang mendengar suara-suara mencurigakan dari luar, kemudian mendesak Perry untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Perry bersikeras untuk menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu. Dan benar saja, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang masuk dan menyerang mereka. Di tengah kekacauan itu, R terpesona oleh sosok Julie yang sedang melawan kawanan zombie.
Namun, ia kemudian tersadar ketika Perry datang memburunya. Dan berbeda dengan zombie lainnya yang akan menggigit tubuh manusia, R hanya akan memakan otak manusia. Dan ketika ia melakukan hal itu, maka ingatan orang tersebut akan masuk ke dalam kepalanya. R kemudian mendekati Julie yang diliputi ketakutan dan merasa jika ajalnya telah tiba. Tapi Julie sangat terkejut ketika R justru memintanya untuk menyamar sebagai zombie dan mengikutinya agar mereka berdua selamat dari kejaran zombie lainnya. R kemudian membawa Julie ke tempat persembunyiannya di dalam pesawat. Melihat Julie yang masih diliputi rasa takut, R memberinya ruang untuk menenangkan diri. Ia ingin Julie merasa nyaman dan tidak lagi takut kepadanya. Sementara Julie menyendiri, R kembali memakan sebagian otak Perry yang disimpannya di dalam jaket. Melalui otak Perry, R menyerap kenangan-kenangan dan merasakan sedikit kehidupan manusia. Diane, father, on the wall. Don't mind him. And then wait at the door with guns. Otherwise we get stopped. Come on. Saat R kembali menghampiri Julie, ia mendapati Julie masih ketakutan. R mencoba menenangkannya dengan memberikan selimut agar Julie merasa hangat. Dan sekali lagi pikiran Julie dipenuhi rasa penasaran karena ada sesuatu yang berbeda dengan zombie yang satu ini. R bisa berbicara seperti manusia normal dan ia bahkan menikmati alunan musik klasik. Keesokan paginya, Julie meminta R untuk mengizinkannya pulang. Namun R menjelaskan betapa berbahayanya situasi di luar dan menyarankan Julie untuk tetap tinggal di sini dulu. R kemudian pergi mencari makanan untuk Julie, tapi kesempatan ini dimanfaatkan Julie untuk melarikan diri. Para zombie itu sudah mulai mencium keberadaan manusia di dekat mereka, tapi untungnya R datang tepat waktu untuk menyelamatkan Julie. R meminta Julie untuk berjalan seperti para zombie itu, hingga akhirnya mereka berhasil kembali ke dalam pesawat. R kemudian memberikan Julie makanan dan minuman untuk memulihkan tenaganya. Kebaikan R membuat Julie semakin penasaran. Ia memberanikan diri untuk bertanya siapa namanya. R yang memang tidak mengingat namanya sendiri kemudian mengatakan bahwa ia biasa dipanggil R. Dan melihat jika R sepertinya memang tidak akan menyakitinya, Julie pun akhirnya setuju untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Dan sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu mereka bersama. Beberapa saat kemudian, ketika Julie sudah tertidur lelap, R kembali memakan sisa-sisa otak terakhir yang ia simpan untuk mendapatkan ingatan Perry kembali. You sure about coming? Me too. Show him how to use it. Help us out or what? Just kick his bail. We have Told you I can see. Tapi sayangnya yang ia dapatkan justru ingatan buruk milik Perry. Dan ketika R mencoba melihat Julie, ternyata Julie sudah tidak ada karena ia kembali mencoba melarikan diri. Dan untungnya R berhasil menyelamatkan Julie dari serangan para zombie. Melihat kejadian itu, Marcus pun sangat terkejut karena R justru melindungi seorang manusia. Tapi sebelum R bisa menjelaskan, tiba-tiba muncul seekor skeleton, sehingga mereka pun segera melarikan diri. Dan untungnya, mereka berhasil lolos dari kejaran skeleton barusan dengan bantuan Marcus. Mereka kemudian menuju ke tempat berkumpulnya para zombie. Dan di sana, para zombie itu tentu saja mencium bau manusia,
sehingga mereka mulai berkumpul untuk menyerang Julie. Namun R kemudian memegang tangan Julie. Dan melihat hal itu, mereka menjadi terdiam dan seolah terkejut melihat ada manusia yang mau berdekatan dengan zombie. Dan karena hal itu, para zombie itu kemudian membiarkan R dan Julie pergi dari tempat tersebut menggunakan sebuah mobil. Beberapa saat kemudian, para zombie itu masih terngiang dengan kejadian yang baru saja mereka lihat. Hal itu membuat otak mereka sedikit mengingat dengan kehidupan mereka sebelum menjadi zombie. Jantung mereka pun mulai berdetak, di mana sebelumnya jantung zombie itu seharusnya sudah mati. Namun hal itu justru membuat para skeleton samar-samar mulai mencium bau manusia hidup di tubuh para zombie tersebut. Malam harinya, R dan Julie bermalam di sebuah rumah kosong. Mereka menikmati momen kebersamaan yang langka itu. Dan ketika rasa kantuk mulai menyerang, Julie kemudian meminta R untuk menemaninya tidur, karena ia merasa takut jika ada zombie lain yang tiba-tiba datang menyerangnya. Julie merasa bahagia melihat perubahan positif pada diri R. R yang merasa memiliki perasaan yang tambah kuat kepada Julie itu pun kemudian memutuskan untuk berkata jujur jika dialah yang telah membunuh Perry yang merupakan kekasih Julie. Dan mendengar hal itu, Julie pun sangat terkejut. Ia merasa marah sekaligus sedih, karena zombie yang telah menyelamatkannya ternyata adalah sosok yang telah membunuh kekasihnya. Para zombie adalah makhluk yang tidak bisa tidur, namun untuk pertama kalinya pada malam itu, R akhirnya bisa tidur dan bermimpi. Saving lives, this whole thing. What the hell are you doing here? You can't dream, Corp. Who do you want to be? I know what I am. Shrek. Keesokan paginya, R terbangun dari tidurnya. Namun ia mendapati kenyataan pahit, yaitu Julie telah pergi meninggalkannya. Penyesalan dan kesedihan menyelimuti hati R. Mungkin itulah terakhir kalinya ia bisa merasakan indahnya hidup layaknya seorang manusia. Beberapa saat kemudian, Julie akhirnya berhasil kembali ke zona aman dan bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, R kembali ke dunia zombie dan berkumpul dengan Marcus dan teman-temannya. R bercerita pada Marcus bahwa Julie telah kembali ke keluarganya. Marcus kemudian menceritakan sebuah kejadian luar biasa yang mereka alami. Malam sebelumnya, semua zombie di tempat itu tiba-tiba bisa bermimpi. Mereka sangat gembira dengan perubahan ini. Namun di balik kegembiraan itu, ada kabar buruk yang harus disampaikan pada R. Para skeleton berencana menyerang tempat tinggal manusia. R pun tergerak untuk mencegah serangan itu. Dibantu Marcus dan kawan-kawan zombinya, R menyusun rencana untuk menyelinap ke dalam zona aman dan memperingatkan Julie. Selain itu, R berusaha mengumpulkan para zombie untuk membantu manusia melawan serangan skeleton. Berbekal ingatan Perry yang ia serap, R menemukan jalan rahasia yang pernah digunakan Julie dan Perry, sehingga ia bisa memasuki zona tersebut. Sementara itu, Julie kemudian menceritakan semua kisah petualangannya bersama R kepada Nora. Meskipun masih berduka atas kepergian Perry, Julie menyadari bahwa sepertinya ia telah jatuh cinta kepada R. Ia bahkan merindukan saat-saat indah bersama zombie itu. Beberapa saat kemudian, ketika Julie keluar untuk mencari udara, betapa terkejutnya dirinya ketika melihat R telah berdiri di halaman rumahnya. Julie pun langsung berlari menghampiri R dan memeluknya erat. Ia kemudian membawa R masuk ke dalam rumah agar keberadaannya tidak diketahui orang lain. Nora pun tercengang saat melihat R. Ia tidak percaya jika yang dihadapannya ini adalah seekor zombie. Karena biasanya zombie mengeluarkan bau busuk yang menyengat, tetapi R berbeda. Ia tidak mengeluarkan bau sama sekali layaknya seperti manusia normal. R kemudian menjelaskan alasan kedatangannya. Ia memberitahu Julie dan Nora tentang rencana penyerangan skeleton dan meminta Julie untuk memperingatkan penduduk di zona aman. Namun penampilan R yang masih seperti zombie pastinya akan menjadi masalah. Sehingga Julie dan Nora memutuskan untuk mendandaninya agar ia terlihat seperti manusia normal. Sementara itu, di luar zona aman, para skeleton telah menyiapkan pasukan dan siap menyerang. Julie dan R segera menuju ke tempat Kolonel Grigio berada. Tapi sepertinya para penghuni zona aman telah mengetahui rencana serangan tersebut. Julie kemudian menemui ayahnya dan mengatakan bahwa ada zombie baik yang siap membantu manusia. Namun, Grigio tentu saja tidak percaya dengan hal itu, sehingga R kemudian muncul dan mengatakan bahwa ia adalah salah satu zombie yang sudah berubah menjadi normal. Who are you? You're a corpse? He saved my life. No, Dad, I want to help. Then I shoot them and take them. I'm really sorry, Mr. Grigio. Go, get out of here.
R kemudian membawa Julie menuju ruang bawah tanah tempat teman-teman zombinya menunggu. Dan berkat pengaruh Markus, para zombie di sana juga mau membantu manusia melawan pasukan skeleton. Namun, pertemuan mereka tidak berlangsung lama karena para skeleton telah menemukan keberadaan mereka, sehingga Markus meminta R dan Julie untuk segera pergi, sementara para zombie akan menahan para skeleton tersebut. Di saat bersamaan, para tentara akhirnya tiba di tempat tersebut juga. Tapi mereka sangat kebingungan ketika melihat para zombie sedang bertarung melawan skeleton. Dan ketika mereka menyadari jika Markus dan para zombie tidak menyerang manusia, para tentara itu pun memutuskan untuk membantu para zombie melawan pasukan skeleton. Sementara itu, R dan Julie telah terkepung oleh para skeleton. Dan kini mereka berada di atas gedung dan sudah tidak ada jalan lagi. Dan ketika Julie merasa bahwa mereka akan mati, R nekat untuk melompat dari atas gedung tersebut. You're safe. Dan mereka berdua berhasil selamat setelah terjun ke air dari atas gedung tadi. Julie pun langsung mencium R, dan ajaibnya, tiba-tiba R berubah menjadi manusia normal kembali. Tapi sebelum kebahagiaan itu berlangsung lama, tiba-tiba muncul Grigio dan anak buahnya. Next one's the head. No! You have to listen to me. Julie, move now. Grigio yang menembak R, namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat R yang kini mengeluarkan darah, di mana seharusnya para zombie tidak bisa mengeluarkan darah, sehingga mereka kini yakin jika para zombie memang benar-benar bisa berubah kembali menjadi manusia. Mereka pun segera membawa R dan Julie ke rumah sakit terdekat. Kerjasama antara manusia dan zombie pun membuahkan hasil. Mereka berhasil mengalahkan banyak sekali pasukan skeleton. Dan sejak saat itu, manusia dan zombie kemudian belajar hidup berdampingan secara damai. Manusia menaruh harapan besar jika suatu hari nanti, para zombie itu akan bisa sembuh seperti R. Dan seiring berjalannya waktu, para zombie mulai bisa jatuh cinta kepada manusia, seperti Markus dan Nora. Sementara itu, R dan Julie kini telah menjalin hubungan dan mereka akhirnya bisa hidup bersama. Film ini adalah sebuah short movie yang bercerita tentang keadaan dunia yang kini diselimuti salju, dan di sana sudah tidak terlihat ada manusia lagi karena sebagian besar manusia di dunia telah berubah menjadi zombie. Namun umat manusia masih belum punah sepenuhnya karena tiba-tiba terlihat seseorang yang mengenakan masker hazmat yang berjalan menuju ke suatu tempat. Ia mencoba menerjang dinginnya salju, tapi ia kemudian berhenti ketika menyadari jika salah satu zombie yang sedari tadi membuntutinya tiba-tiba berbelok ke arah lain. Ternyata sosok itu adalah seorang gadis kecil yang bernama Dakota. Ia kemudian mengeluarkan sebuah peluit dan meniupnya dengan tujuan untuk memancing zombie itu agar mengikutinya kembali. Di sini masih belum diketahui kenapa Dakota sengaja menarik perhatian zombie itu untuk mengikutinya, namun ia sepertinya memiliki alasan tersendiri. Dakota kemudian merasa kelelahan setelah perjalanan panjang, sehingga ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sambil mengatur napas, ia melihat sebuah name tag tentara yang berada di tas yang dibawanya dan termenung memandanginya. Malam pun tiba. Dakota mengumpulkan ranting-ranting pohon kering dan menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya dari hawa dingin yang menusuk. Menjalani hidup seorang diri di dunia yang dipenuhi zombie bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Dakota yang masih kecil. Beberapa saat kemudian, zombie yang sedari tadi membuntutinya kini telah berada tepat di belakangnya. Namun Dakota memang sudah menantikan zombie tersebut, sehingga ia telah bersiap dengan memasang beberapa tali di sekitarnya untuk mencegah zombie itu mendekat dan menggigitnya. You hungry? Dakota kemudian bertanya kepada zombie itu yang ia beri nama Ahote, apakah dia merasa lapar? Tentu saja Ahote tidak menjawab dan hanya mengerang seperti zombie pada umumnya. Dakota kemudian melemparkan sebuah sosis ke arah Ahote, berharap zombie itu mau memakannya. Namun Ahote sama sekali tidak bereaksi. Food. Not
food. Okay? Dakota pun melemparkan sosis itu berulang kali sambil berkata jika sosis itu adalah makanan dan dirinya bukanlah makanan. Dan tentu saja semua itu percuma karena zombie hanya tertarik kepada daging manusia dan Dakota menyadari bahwa ia tidak akan bisa mengubah sifat alami zombie itu. Keesokan harinya muncul seseorang yang juga memakai masker hazmat lainnya, tapi orang itu tampak berbeda. Ia membawa senjata laras panjang, menandakan bahwa ia kemungkinan adalah seorang penjaga di wilayah tersebut. Dakota sebenarnya harus melewati wilayah itu, namun entah mengapa ia tidak jadi melakukannya karena tidak mau jika AHT sampai terlihat oleh penjaga itu, yang pastinya AHT akan langsung ditembak mati. Sehingga Dakota kemudian bergegas menjauhi tempat itu dan memanggil AHT untuk mengikutinya kembali. Let's go. Beberapa saat kemudian, Dakota ternyata berlari terlalu cepat, sehingga AHT ketinggalan dan tidak lagi kelihatan. Dakota mencoba meniup peluitnya berulang kali, berharap AHT mendengarnya dan segera menyusul. Namun ia tidak melihat tanda-tanda keberadaan AHT di sekitarnya. Dan saat Dakota hendak mencari AHT ke tempat lain, tiba-tiba dari balik pepohonan muncul sesosok zombie yang langsung menyerangnya. Dakota panik dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman zombie tersebut. Ia meronta dan menendang, namun zombie itu berhasil menarik kakinya hingga Dakota terjatuh. Tepat ketika zombie itu hendak menerkam Dakota, tiba-tiba muncul AHT dari balik pepohonan. Dan uniknya, kedua zombie itu bukannya menyerang Dakota, melainkan justru saling serang. AHT dan zombie liar itu pun bertarung, sementara Dakota menggunakan kesempatan itu untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, ketika sudah tidak terdengar suara apa-apa, Dakota kemudian keluar untuk melihatnya. Ia mencari-cari AHT, namun yang ia temukan cuma tangan AHT yang putus. Tidak terlihat tubuh AHT di sekitar situ, sehingga ia langsung mengambil tangan tersebut dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam tasnya. Dakota kemudian melanjutkan perjalanannya sambil terus meniup peluit dengan harapan AHT bisa mendengar suaranya. Dakota terus mencari, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan AHT di hutan tersebut. Ia pun keluar dari hutan dan melanjutkan pencariannya di hamparan padang rumput yang luas. Saat Dakota menyusuri padang rumput, ia mendengar suara-suara aneh dari balik rerumputan. Dengan hati-hati, Dakota mendekati sumber suara tersebut. Dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat AHT sedang memakan tubuh manusia. Dakota pun tersadar jika orang itu adalah penjaga wilayah yang ia lihat sebelumnya. Dakota kemudian meniup peluitnya, berusaha memanggil AHT untuk kembali bersamanya. Namun AHT tidak menghiraukannya karena ia lebih tertarik kepada daging manusia. Melihat penolakan AHT, Dakota merasa sangat kecewa. Ia kemudian pergi meninggalkan AHT dan membuang tangan AHT dari dalam tasnya. Entah apa alasannya, Dakota terlihat begitu sedih. Mungkin karena AHT adalah satu-satunya sosok yang selalu menemaninya selama ini dan juga yang menyelamatkan hidupnya dari serangan zombie lain. Di tengah perjalanan, Dakota meraba tasnya dan menyadari bahwa name tag yang ada di tasnya sudah tidak ada. Ia pun memutuskan untuk kembali mencarinya. Setelah menemukan name tag tersebut, Dakota pun kembali teringat dengan AHT, sehingga ia memutuskan untuk kembali mencarinya. Dan karena AHT kini tidak lagi tertarik dengan suara peluitnya, karena ia sedang makan daging manusia, Dakota kemudian nekat melukai tangannya sendiri hingga berdarah untuk menarik perhatian AHT. Dan cara tersebut sepertinya berhasil. AHT pun kembali mengikutinya karena tertarik dengan bau darah tersebut. Mereka kemudian berjalan melewati hutan belantara dan padang rumput yang luas. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah kota yang tak asing bagi Dakota. Kota itu adalah tempat tinggalnya dulu sebelum wabah zombie mengubah segalanya. Dakota kemudian memancing AHT untuk mengikutinya memasuki sebuah rumah. Dan ketika AHT sudah di dalam, Dakota tiba-tiba keluar dan langsung mengunci pintunya.
AHT tampak berusaha kembali mengikuti Dakota. Namun Dakota kemudian meniup peluitnya. Dan tidak lama kemudian, dari dalam rumah tersebut muncullah 2 ekor zombie lagi. Ketiga zombie itu saling berpandangan. Dan tidak seperti ketika AHT bertemu dengan zombie liar, mereka tidak saling berkelahi, melainkan justru hanya saling pandang dan tampak begitu akur. Dakota tampak begitu bahagia melihat hal itu. Ia kemudian duduk dan mengambil sebuah foto dari dalam tasnya. Dan di sini kita baru mengerti jika ketiga zombie di dalam rumah tersebut adalah keluarganya. AHT adalah kakaknya, dan 2 zombie lainnya adalah ayah dan ibunya. Jadi Dakota tadi melakukan perjalanan adalah untuk mencari keberadaan zombie kakaknya untuk dibawa pulang. Namun di foto itu ternyata masih ada 1 orang lainnya, yaitu adik laki-lakinya. Dakota pun kemudian hendak melakukan perjalanan lagi untuk mencari adiknya itu. Entah apakah ia masih hidup atau sudah menjadi zombie, namun Dakota berjanji untuk mengumpulkan semua keluarganya kembali. Cerita dimulai dengan kemunculan awan radiasi dari luar angkasa yang menyerang bumi, dan yang paling parah dari kejadian itu, ternyata partikel di radiasi tersebut bisa menghidupkan orang mati menjadi zombie. Para zombie itu kemudian menyerang semua manusia, sehingga terjadilah perang melawan zombie di seluruh dunia. Sampai muncul seorang dokter yang bernama Reinhold yang mengungkapkan bahwa zombie akan berhenti bergerak jika otaknya hancur. Informasi ini dimanfaatkan oleh para tentara dengan menembak kepala para zombie, sehingga akhirnya umat manusia berhasil memenangkan perang tersebut. Pasca perang, Dr. Reinhold kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Zomcon, dan ia mengembangkan sebuah alat untuk mengendalikan zombie. Dan dengan alat tersebut, manusia kini bisa memerintah zombie untuk membantu semua kegiatan mereka, mulai dari berbelanja, menyiapkan minuman, dan pekerjaan lainnya. Zomcon juga menawarkan paket pemakaman khusus bagi mereka yang tidak ingin menjadi zombie setelah meninggal, yaitu dengan menguburkan kepalanya saja. Sementara itu, di kota kecil yang bernama Willard, seorang guru sedang menjelaskan tentang Zomcon dan sejarah wabah zombie kepada murid-muridnya. Ia kemudian memperkenalkan kepala keamanan Zomcon yang baru yang bernama Jonathan. Ia dulunya adalah tentara yang dianggap sebagai pahlawan karena telah membunuh ratusan zombie. Jonathan juga memiliki seorang putri bernama Cindy yang merupakan siswi terpintar di sekolah itu. Ia mengumumkan sistem patroli baru untuk meningkatkan keamanan kota, dan pidatonya itu disambut tepuk tangan meriah para murid. Kecuali seorang anak yang bernama Timmy yang tampak tidak terkesan karena sebenarnya ia tidak menyukai zombie. Beberapa saat kemudian, saat latihan menembak dengan senapan kayu, terlihat 2 anak nakal yang mengganggu Timmy karena ia tidak menyukai sistem Zomcon. Untungnya, Bu Guru dan Jonathan melihat kejadian tersebut, sehingga ia langsung memarahi kedua anak nakal itu. Dalam perjalanan pulang, Timmy melihat keluarga Jonathan yang baru pindah di dekat rumahnya. Ia memberitahu ibunya, yaitu Helen, yang tampak senang karena ia merasa lebih aman dari ancaman zombie dengan kehadiran mereka. Beberapa saat kemudian, ayah Timmy yang bernama Bill pulang dari kerja dan disambut Helen dan Timmy. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika Helen menunjukkan zombie yang baru saja ia beli. Bill yang takut kepada zombie itu pun marah besar dan meminta Helen segera mengembalikannya ke Zomcon. Tapi Helen menolaknya karena ia tidak mau kalah dengan tetangga baru mereka yang memiliki 6 zombie peliharaan. What? I'm not gonna talk. Zombie? The roast. Keesokan paginya, Timmy hendak mengajak ayahnya bermain lempar tangkap bola. Tapi sayangnya, Bill menolak ajakan Timmy karena sudah berencana bermain golf dengan temannya. Timmy pun merasa sedih karena kedua orang tuanya selalu sibuk dan tidak punya waktu bermain dengannya, sehingga ia kemudian pergi ke taman sendirian. Ketika Timmy sedang asik mengamati para zombie perawat taman, ia justru bertemu dengan 2 anak jahil yang sering mengganggunya. Dan tentu saja ketika mereka berdua melihat Timmy, mereka pun hendak mengganggunya kembali. Get him! Where do you want to get shot? Headshot! Dan sejak kejadian barusan, Timmy mulai menyukai zombie peliharaannya dan memutuskan untuk memberinya nama Fido. Timmy kemudian mencoba mengajari Fido bermain lempar tangkap bola. Fetch it! Go get it, boy! Dan ketika Fido hendak mencari bola tersebut, ternyata bola itu berada di bawah kursi Nyonya Henderson. Dan karena ia sangat membenci zombie, ia pun langsung menghajar Fido.
dan akibat pukulan tersebut kemudian merusak kalung Fido hingga mati, sehingga Fido berubah menjadi zombie liar kembali. Dan untungnya, ketika Fido hendak menyerang Timmy, tiba-tiba kalungnya berfungsi kembali. Dan karena tidak tahu harus berbuat apa dengan mayat Nyonya Henderson, ia pun langsung mengajak Fido pulang, sampai ia lupa membawa bolanya. Beberapa saat kemudian, Timmy mencoba membersihkan Fido di garasi. Namun Helen kemudian memergokinya, sehingga Helen langsung memarahi Timmy karena mengotori garasi yang membuat Timmy tidak sempat menceritakan tentang Nyonya Henderson. What you done? When we were in the park, you're not allowed in. It's nothing, Mom. Keesokan harinya, Jonathan dan istrinya yang bernama Didi datang ke rumah Timmy. Mereka menanyakan keberadaan Nyonya Anderson karena polisi sedang mencarinya. Dan setelah Jonathan dan Didi pergi, Timmy bertanya kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi pada Nyonya Anderson. Helen pun menjawab jika Nyonya Anderson telah diserang zombie. Dan benar saja, malam harinya Nyonya Anderson akhirnya juga berubah menjadi zombie liar dan menyerang seseorang. Timmy yang merasa khawatir akan tertangkap polisi, sehingga ia berusaha mencari keberadaan Nyonya Anderson untuk menyembunyikan mayatnya. Namun semuanya sudah terlambat. Ketika ia mengetahui jika Nyonya Anderson sudah berubah menjadi zombie, Timmy pun langsung menghajarnya. Sorry, Mrs. Henderson. Timmy kemudian menguburkan mayat Nyonya Anderson di taman. Beberapa saat kemudian, ketika Timmy hendak tidur, tiba-tiba ia dikejutkan oleh teriakan Fido. Ternyata kalung Fido mati lagi, sehingga Fido mulai menjadi zombie liar kembali. Tiba-tiba muncul tetangganya yang bernama Theo, yang dulunya adalah seorang teknisi di Zomcon, sehingga ia kemudian mencoba memperbaiki kalung Fido. Setelah berhasil memperbaiki kalung tersebut, Theo meminta Timmy untuk merahasiakan kejadian tersebut. Karena jika pihak Zomcon sampai tahu, maka mereka semua bisa dipenjara. Keesokan harinya, Timmy dan keluarganya pulang dari pemakaman warga, dan di sana mereka melihat petugas Zomcon menangkap Tuan Henderson. Mereka mencurigai jika Tuan Henderson ada hubungannya dengan hilangnya Nyonya Henderson beberapa hari terakhir. Sementara itu, pria yang sebelumnya digigit oleh Nyonya Anderson akhirnya berubah menjadi zombie juga, dan kini ia mulai menyerang orang-orang di taman, sehingga pada malam harinya sudah ada beberapa orang yang menjadi zombie. Keesokan harinya, ketika Bill bersiap pergi bermain golf dengan teman-temannya, Helen mengajaknya untuk bersenang-senang bersama Timmy dan Fido. Namun Bill menolaknya dan pergi begitu saja. Dan karena kecewa dengan sikap Bill, Helen pun memutuskan untuk menghibur diri dengan bermain bersama Timmy dan Fido. Helen akhirnya mulai menyukai Fido karena zombie itu selalu punya waktu untuk mereka, tidak seperti Bill yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Sementara itu, Jonathan menangkap kedua bocah nakal tadi karena ia mencurigai mereka sebagai pelaku pembunuhan Nyonya Anderson, terutama karena mereka telah menembak seorang petugas Zomcon hingga kakinya terluka parah. Tapi salah satu bocah itu malah menuduh Timmy dan Fido sebagai penyebab kematian Nyonya Anderson karena ia dulu juga pernah diserang oleh Fido. Beberapa saat kemudian, Timmy dan Fido bermain bersama mendaki bukit. Namun tiba-tiba muncul kedua bocah nakal tadi yang kemudian menangkap Timmy dan Fido dan mengikat mereka di sebuah pohon. Bocah-bocah itu berencana merusak kalung Fido lalu membunuhnya agar dianggap pahlawan oleh penduduk kota. Fido kemudian berjalan mendekati Timmy. Timmy tentu saja ketakutan, namun anehnya meskipun Fido kini sudah tidak terkekang oleh kalungnya, ia tidak menyerang Timmy. Fido mencoba melepaskan ikatan Timmy, tapi karena ia tidak bisa melakukannya, ia pun pulang ke rumah sambil menutupi kalungnya dan meminta bantuan Helen. Namun sebelum mereka berhasil sampai ke tempat Timmy, bocah yang digigit oleh Fido tadi akhirnya berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Timmy. Keesokan harinya, keluarga Timmy mengunjungi rumah Jonathan untuk pesta barbeque. Helen memberitahu Didi bahwa ia sedang hamil. Sementara itu, Jonathan mencoba memperingatkan Bill agar tidak terlalu dekat dengan Fido, karena ia curiga jika Fido lah yang telah membunuh Nyonya Anderson. Sesampainya di rumah, Helen ingin memberitahu Bill tentang kehamilannya.
Namun, Bill malah sibuk melarang Helen mendekati Fido lagi. Helen pun keluar rumah bersama Fido, dan di sini baru diketahui jika Helen dulunya sebenarnya jatuh cinta kepada Fido ketika ia masih hidup. Sementara itu, petugas Zomcon akhirnya menemukan jasad Nyonya Anderson yang terkubur di taman. Dan sayangnya, mereka juga menemukan bola milik Timmy. Keesokan harinya, Fido pun ditangkap oleh petugas Zomcon. Mereka menemukan bukti bahwa Fido lah yang membunuh Nyonya Anderson dan menyebabkan kekacauan di kota. Beberapa hari berlalu, dan Cindy tiba-tiba mengatakan jika Fido masih hidup. Cindy mendengar percakapan ayahnya yang menyebutkan bahwa Fido dijadikan tenaga kerja di perusahaan Zomcon. Mendengar itu, Timmy berniat untuk menemui Fido. Namun, karena ia tidak akan bisa masuk begitu saja ke Zomcon, sehingga Timmy kemudian meminta tolong kepada Theo yang pernah bekerja di sana. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di Zomcon. Rencana mereka cukup sederhana, yaitu Theo akan menciptakan kekacauan, sementara Timmy akan menyelinap di tengah kekacauan tersebut. You ready? You stay here. Wild zombie! Wild Zomcon pun menjadi kacau. Alarm tanda bahaya berbunyi, dan Jonathan akhirnya melihat Timmy yang menyelinap melalui CCTV. Dan ketika Timmy akhirnya menemukan keberadaan Fido, namun sayangnya ia kemudian tertangkap oleh Jonathan. Fido yang melihat hal tersebut kemudian mencoba melepaskan rantai yang mengikat tangannya. Di saat bersamaan, orang tua Timmy akhirnya mengetahui jika Timmy sedang menuju Zomcon, sehingga mereka berdua segera menyusul anaknya itu. Beberapa saat kemudian, Jonathan membawa Timmy menuju ke area zombie liar dan membuangnya di sana untuk dimakan para zombie. Beruntungnya, Bill dan Fido tiba di saat bersamaan, sehingga ia langsung melawan Jonathan untuk menyelamatkan Timmy. Robinson? Get my son back. I don't think so. Para zombie liar itu pun akhirnya memasuki area Zomcon dan mulai menyerang orang-orang di sana, sementara Timmy dan keluarganya melarikan diri di tengah kekacauan tersebut. Beberapa hari kemudian, Helen dan Fido menghadiri pemakaman Bill yang hanya kepalanya saja yang dikubur karena ia tidak mau menjadi zombie. Beberapa bulan kemudian, terlihat Timmy, Helen, Fido, dan bayinya yang baru lahir kini hidup bahagia bersama. Sementara itu, Jonathan akhirnya juga menjadi zombie dan kini telah menjadi peliharaan anaknya sendiri, yaitu Cindy. Cerita dimulai di sebuah sekolah. Saat para siswanya hendak pulang, terlihat seorang murid yang berjalan dengan sangat aneh, namun tidak ada orang yang menyadarinya. Sementara itu, seorang siswa cupu yang bernama Eddie sempat melihat ada sesuatu yang aneh di depan pintu, tapi ia menganggapnya hanya halusinasi dan kembali ke sebuah ruangan. Di sana ia bergabung dengan beberapa siswa lainnya, yaitu Janet yang merupakan gadis terpopuler di sekolah bersama kekasihnya yang bernama Brad dan juga Jimmy yang merupakan bintang rugby kebanggaan sekolah. Eddie yang sebenarnya suka kepada Janet kemudian mencoba menyapanya. Hey, Janet. What up? I thought you were... Oops. Di tempat lain, siswa gaul keturunan Jepang yang bernama Ash mendengar teriakan dari sebuah ruangan. Namun karena tidak melihat apapun, ia pun terus saja menuju ke kelas tempat Eddie dan yang lainnya berada. Di dalam kelas, Ash menawarkan beberapa permen super kepada Jimmy agar tetap terjaga selama ujian. Tidak lama kemudian, muncul seorang siswi yang bernama Willow yang sebenarnya sangat naksir kepada Eddie sehingga ia pun langsung menghampirinya. Tapi Eddie yang tidak terlalu tertarik kepadanya, kemudian langsung meninggalkannya. Sementara itu, Ash menyapa temannya yang bernama Mark yang tampaknya kurang sehat. Mark kemudian memperlihatkan tangannya yang terluka, yang katanya karena digigit oleh seorang gelandangan. Ash kemudian meminta gurunya yang bernama Bu Rumble untuk memeriksa Mark, namun Mark tiba-tiba berubah menjadi zombie. Miss Rumble! Wrap it in a couple. Mark akhirnya tewas, sementara Bu Rumble terluka parah. Brad kemudian mencoba mencari pertolongan, tapi ternyata sebagian besar orang di sekolah itu telah berubah menjadi zombie. Guys, come here! What are they doing? They're zombies. Mereka pun sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka masih ribut sendiri, tiba-tiba Mark yang dikira sudah tewas tadi ternyata hidup kembali.
Mereka kemudian berlari, berusaha tidak menarik perhatian para zombie dan berniat untuk pergi meninggalkan sekolah. Namun ternyata pintunya sudah dikunci oleh security. Dan karena para zombie sudah mulai mendekat, mereka kemudian masuk ke ruangan terdekat, yaitu ruang kepala sekolah. Eddie kemudian mencoba mencari keberadaan sang kepala sekolah, tapi ternyata ia sudah tewas dimakan zombie. Mereka pun kemudian berkumpul dan menyusun rencana untuk bertahan hidup dari serangan zombie. Brad mengatakan jika mereka harus mencari tempat yang bisa dijadikan benteng pertahanan. Eddie kemudian memiliki sebuah ide, yaitu pergi ke perpustakaan, karena di sana terdapat banyak rak buku yang bisa mereka gunakan untuk membarikade tempat tersebut. Mereka setuju dengan rencana tersebut dan segera bergegas pergi menuju perpustakaan. You go first. Way to go, Ed. Melihat teman-temannya dalam bahaya, Eddie kemudian berusaha menarik para zombie dengan menggedor pintu loker keras-keras. Dan ketika teman-temannya sudah berhasil masuk ke dalam perpustakaan, ia pun berusaha menghindari para zombie tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka langsung membarikade semua pintu dan jendela menggunakan rak buku dan apapun yang bisa mereka pakai. Eddie dan Willow mencoba mengintip keluar jendela untuk melihat jika ada jalan keluar dari sekolah. Namun, sayangnya, halaman sekolah mereka telah dipenuhi oleh gerombolan zombie yang sangat banyak. Sementara itu, Janet yang sedang menjaga Bu Rumble melihat jika ia mulai kejang-kejang, sehingga Janet berpikir untuk memberinya nafas buatan, yang tanpa ia ketahui jika Bu Rumble ternyata sudah menjadi zombie. Malam harinya, mereka berpikir untuk menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun, karena telepon di sana sudah mati, Swallow mengusulkan untuk mengirim email saja. Eddie pun langsung melakukannya, tetapi setelah beberapa waktu, mereka tidak mendapat balasan apapun. Dan karena mereka kini terjebak di perpustakaan dan tidak bisa kemana-mana, mereka pun mencoba mencari kegiatan masing-masing untuk mencoba melupakan jika mereka sekarang berada di kiamat zombie. You are way too hot. Beberapa saat kemudian, Eddie menyadari bahwa jumlah zombie di luar semakin bertambah banyak. Ia khawatir jika zombie-zombie itu nantinya akan mampu mendobrak pintu. Mendengar itu, Brad dan Jimmy mengusulkan untuk menerobos kerumunan zombie-zombie tersebut. Namun Willow dan Janet menolaknya. Mereka kemudian mulai mencari informasi dari buku-buku di perpustakaan, berharap menemukan cara untuk mengalahkan zombie. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata masih ada satu zombie yang bersembunyi di dalam perpustakaan. That source of info is right. That's right. When it comes to Fine. Or anything that comes from Jimmy yang akhirnya tergigit, sepertinya sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Mereka meminta Brad untuk mengakhiri penderitaan Jimmy, namun tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melakukan hal itu. Dan melihat hal tersebut, Jimmy kemudian memutuskan untuk mengakhiri dengan caranya sendiri. What do you want to throw him out the window? long, bro. It's Jimmy, for Christ's sakes. You're right. Brad. Dalam situasi mencekam tersebut, Ash mencoba menenangkan rekan-rekannya dengan mengajak mereka merokok bersama. Akhirnya, mereka pun mulai mabuk dan mulai melupakan semua kengerian yang ada. Di tengah perbincangan seru tentang kisah hidup masing-masing, tiba-tiba Willow mendengar bunyi aneh dari balik tumpukan buku di rak, sehingga mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. I got it. No, don't shoot! Setelah kejadian tersebut, Willow mencoba memberanikan diri mendekati Eddie. Ia berharap bisa menaklukkan hati Eddie yang telah lama ia sukai. Dan ternyata, usaha Willow itu sepertinya membuahkan hasil. Eddie mulai merasakan rasa suka kepada Willow meskipun ia belum berani mengungkapkannya secara langsung.
Di tengah romantisme yang mulai muncul, mereka tidak tahu ada bahaya yang mengintai. Tanpa sepengetahuan siapapun, tangan Brad perlahan mulai terinfeksi karena jarinya tergigit Bu Rumble. Namun, ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun termasuk Janet. Sementara itu, jumlah zombie di luar semakin banyak. Dan di saat bersamaan, Ash sudah tidak tahan untuk buang air. Teman-temannya mengatakan untuk melakukannya lewat jendela. Tapi Ash tidak mau karena ia takut jika zombie di bawah akan melompat dan menggigitnya. Mereka pun mulai berdebat dan ketika masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya sendiri, Willow kemudian mengatakan jika ada ventilasi yang bisa mereka pakai sebagai jalan keluar dari perpustakaan. Eddie dan Janet yang tidak mau keluar kemudian memilih untuk tetap tinggal, sementara Willow, Brad, dan Ash memilih untuk menelusuri ventilasi tersebut. Di tengah penelusuran ventilasi, mereka harus tersiksa oleh bau kentut Ash yang menyelubungi lorong ventilasi tersebut, sehingga mereka bergegas untuk mencari jalur yang mengarah ke toilet. Namun, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan tikus zombie. Mereka pun akhirnya terjatuh dari atas ventilasi dan hendak pergi dari tempat tersebut. Tapi Ash baru sadar jika permen supernya terjatuh di dalam ventilasi, sehingga ia pun meminta Brad membantunya kembali ke atas untuk mengambil barangnya itu. Dude, hurry up. It's all good. Suara ribut itu pun menarik perhatian para zombie di sekitar mereka, sehingga mereka terpaksa melawan para zombie tersebut. Sementara itu di perpustakaan, Janet mengungkapkan perasaannya kepada Eddie. Ia sebenarnya suka kepadanya, namun mereka tidak akan pernah bisa bersama karena dunia mereka sangat berbeda. Tiba-tiba terdengar suara Willow dan Brad dari luar. Eddie bergegas membuka pintunya. Setelah Willow dan Brad masuk, mereka segera menutup pintu kembali untuk mencegah para zombie masuk. Namun sayangnya, infeksi tangan Brad kini sudah sangat parah, sehingga Brad pun akhirnya berubah menjadi zombie. Menyadari jika mereka tidak bisa bersembunyi selamanya di perpustakaan, sehingga mereka pun mulai menyusun rencana untuk keluar dari tempat tersebut. Eddie dengan kecerdasannya mencoba merakit kendaraan tempur dengan peralatan seadanya, dan mereka pun langsung keluar untuk melawan para zombie tersebut. Walau sempat kewalahan, mereka akhirnya berhasil lolos dari kepungan zombie. Mereka berniat menuju gedung olahraga, karena di sana terdapat tangga menuju atap sekolah. Namun, karena dirasa jika zombie-zombie itu juga akan mengikuti mereka, Eddie kemudian memutuskan untuk menahan para zombie tersebut agar Willow dan Janet bisa kabur. Eddie pun mengutarakan perasaannya pada Willow, dan tentu saja Willow juga sangat suka kepada Eddie. Eddie kemudian langsung menuju ke gerombolan zombie tersebut untuk menghajarnya. Di saat yang sama, Willow dan Janet sangat terkejut ketika melihat gedung olahraga itu juga penuh dengan zombie. Mereka pun berlari sekuat tenaga, tapi saat hendak menaiki tangga, salah satu zombie berhasil menggigit kaki Janet. Sesampainya di atap, Janet pun menangis karena ia tidak mau berubah menjadi zombie. Willow kemudian melihat pistolnya dan kini hanya tersisa satu peluru saja. Willow pun berniat menggunakan pistol tersebut kepada Janet. Namun, tiba-tiba muncul Eddie yang kini sedang dikejar oleh seekor zombie yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, muncul para tentara ke sekolah itu. Mereka mengatakan jika pemerintah telah berhasil membersihkan kota dari zombie termasuk yang ada di sekolah. Eddie dan Willow pun akhirnya selamat, dan mereka berniat untuk menjalin hubungan mulai saat itu.
Tapi, tiba-tiba muncul zombie Janet yang langsung menggigit Eddie.